Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, hari ini kita sudah masuk pada pembelajaran tematik tema 2 dengan judul Kegemaranku. Nah, untuk hari ini kita sudah belajar pada pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Tema 1 ini judulnya adalah gemar berolahraga. Nah, adapun muatan pelajaran yang akan kita pelajari pada pembelajaran 1 ya, di sini diantaranya muatan pelajaran bahasa Indonesia, PPKN dan SBDP. Nah, adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengenal kosakata tentang cara memelihara kesehatan. Dan anak-anak juga dapat menyebutkan kosakata tentang cara memelihara kesehatan dengan benar. Selanjutnya, anak-anak dapat mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di dalam rumah. Dan anak-anak juga dapat mengenal bunyi yang berasal dari alam. Juga mampu menirukan bunyi buatan dan bunyi yang berasal dari alam. Nah, jadi kita akan mempelajari 5 poin materi pembelajaran seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi ya. Nah, silahkan anak-anak buka buku tema 2 pada halaman 1. Baik, di sini anak-anak bisa mengamati terlebih dahulu gambar yang terdapat pada halaman 1 ya. Nah, di halaman 1 di sini terlihat Udin, Edo, Beni dan teman-temannya yang lain, mereka sedang melakukan olahraga ya, yaitu menggerakkan tangan, kaki dan badan agar badan lentur, sehat ya. Nah, baik, disimak teks yang Ibu bacakan berikut ini. Udin suka berolahraga, badan Udin sehat. Udin sering berolahraga bersama teman-teman. Berolahraga bisa juga sambil bermain. Hati senang dan badan menjadi sehat. Nah, jadi di sini kita akan belajar mengenai kegiatan berolahraga ya yang bisa menyehatkan badan dan juga cara menjaga kesehatan badan ya. Baik, anak-anak, kita lanjutkan pada halaman 2. Di sini perintahnya adalah ayo mengamati. Silakan disimak teks yang Ibu bacakan berikut ini. Siti dan teman-teman senang bersepeda. Mereka bersepeda di hari Minggu. Bersepeda bersama menyenangkan. Bersepeda juga menyehatkan. Nah, jadi berdasarkan gambar ya, di sini ada Siti, Dayu, Edo, Beni ya, maksud Ibu Beni dan Udin ya, mereka sedang bermain sepeda bersama-sama. Nah, jadi bermain sepeda ini juga bisa menyehatkan. Mengapa? Karena kaki kita bergerak mengayuh sepeda ya, itu bisa melatih otot kaki agar kaki kita menjadi sehat ya. Nah, selanjutnya pada halaman 3, silakan amati gambar yang ada di halaman 3 sampai dengan halaman 4. Nah, di sini ada 3 gambar. Juga di halaman 4 ada 3 gambar ya. Tahukah kamu permainan yang menyehatkan? Nah, coba kita amati satu persatu gambar pada halaman 3 dan halaman 4. Di sini ada bermacam-macam permainan ya. Permainan tradisional ataupun permainan yang kalian biasanya mainkan sehari-hari di halaman rumah ya. Nah, gambar pertama adalah jalan kaki. Nah, pasti anak-anak ketika hendak pergi ke tempat permainan yang dituju, pasti sedang berjalan kaki ya, menuju tempat permainan tersebut. Nah, jalan kaki ini adalah biasanya kalau orang dewasa olahraga yang paling ringan adalah dengan jalan kaki. Nah, jadi jalan kaki ini juga merupakan kegiatan yang bisa menyehatkan badan ya. Selanjutnya gambar yang kedua adalah lompat tali. Nah, pasti anak-anak juga pernah bermain permainan lompat tali ya. Nah, lompat tali juga merupakan kegiatan yang bisa menyehatkan badan. Mengapa? Karena kaki kita juga bergerak melompat. Nah, jadi bisa membuat badan sehat ya, karena kita mengeluarkan keringat. Nah, itu. Selanjutnya yang ketiga adalah ular naga.
Nah, ular naga ini apakah permainan yang bisa menyehatkan atau tidak ya? Nah, kita lihat dari permainannya, ini mengangkat dua orang sedang mengangkat tangan dan yang lain berjalan melewati dua orang teman ya. Nah, kalau menurut Ibu di sini permainan ular naga juga merupakan permainan yang bisa menyehatkan badan ya. Karena selain kita berjalan, berlari ya, kita juga bisa sambil bermain. Nah, jadi untuk melatih otot tangan dan kaki ya. Nah, selanjutnya permainan tapak gunung pada halaman 4. Nah, permainan tapak gunung ini permainan yaitu membuat garis pada tanah ya atau di sekitar halaman rumah, lalu bermain dengan cara melompati satu persatu garis yang sudah dibuat. Nah, tapak gunung juga permainan yang bisa menyehatkan bagian badan, yaitu terutama kaki ya. Selanjutnya balap karung. Nah, balap karung ini biasanya kita jumpai pada pertandingan 17 Agustus ya. Nah, pasti anak-anak pernah melihat atau pernah tahu mungkin ya yang dimaksud dengan balap karung. Nah, jadi beberapa orang ini masuk ke dalam karung lalu melompat-lompat sampai dengan garis finish yang dituju. Nah, menurut Ibu juga balap karung ini adalah kegiatan yang bisa menyehatkan badan, terutama kaki ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah lomba lari. Nah, lomba lari ini juga jelas ya bisa menyehatkan badan, terutama bagian kaki dan juga tangan ya yang bergerak kalau kita berlari. Nah, selain itu bisa menyehatkan badan karena kita mengeluarkan keringat yang cukup banyak. Nah, jadi kalau kita mengeluarkan keringat itu bisa membuat badan sehat ya. Nah, jadi dari 6 gambar pada halaman 3 dan halaman 4, yang manakah permainan yang kamu sukai? Nah, kalau Ibu ya, Ibu menyukai permainan lompat tali dan permainan ular naga. Nah, yang mana kira-kira yang anak-anak sukai? Nah, nanti bisa diceritakan kepada orang tuanya di rumah ya. Jadi tidak perlu dikirimkan di grup atau tidak perlu dikirimkan pada ibu guru. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pada halaman 5. Baik, pada halaman 5 di sini perintahnya adalah ayo membaca. Nah, di halaman 5 ini terdapat suku kata tentang permainan-permainan tradisional ataupun permainan yang pernah anak-anak mainkan di halaman rumah atau bersama teman-teman ya. Nah, di sini untuk kegiatan pertama, Ibu minta anak-anak menirukan kata-kata yang Ibu bacakan berikut ini ya. Nah, jadi disimak terlebih dahulu, didengar, lalu diikuti cara Ibu membaca dengan benar ya. Kata yang pertama, U-L-A-L-A-R, ular. N-A-N-A, na. G-A-G-A, ga, naga. Ular, naga. Kata yang kedua, J-A-J, ja. L-A-L-A-N, lan. Jalan. K-A-K, ka. K-I-K, ki. Kaki. Jalan kaki. Kata yang ketiga, S-E-C, se. P-A-P-K, pak. Sepak. B-O-Bo, bo. L-A-La, la. Bola. Sepak bola. Kata yang keempat, L-O-L-O-M, lom. P-A-P-T, pat. Lompat. T-A-T, ta. L-I-Li, li. Tali. Lompat tali. Kata yang kelima, L-O-L-O-M, lom. B-A-B-A, ba. Lomba. L-A-La, la. R-I-Ri, ri. Lari. Lomba, lari. Nah, jadi setelah menyimak dan mendengarkan suku kata dan kosakata yang Ibu eja dan baca ya, anak-anak bisa menirukan di rumah. Baik, anak-anak, kita lanjutkan pada halaman 4. Di sini perintahnya adalah ayo mencoba. Perhatikan gambar Lani dan teman-teman di bawah ini. Beri tanda centang gambar kegiatan yang menyehatkan dan beri tanda silang gambar kegiatan yang tidak menyehatkan.
Baik, untuk kegiatan pada halaman 6 di sini kita akan bahas bersama-sama ya. Jadi anak-anak tidak perlu mengerjakan, cukup disimak dan dicermati penjelasan Ibu berikut ini. Baik, kita amati gambarnya satu persatu. Kita mulai dari Lani yang sedang berolahraga ya. Nah, di sini Lani menggunakan baju olahraga dan sedang berolahraga dengan mengangkat tangan, salah satu tangan di atas dan salah satu tangan di pinggang. Nah, ini adalah kegiatan pemanasan ya, seperti yang pernah anak-anak lakukan. Nah, apakah yang dilakukan Lani ini merupakan kegiatan yang menyehatkan atau tidak? Nah, jadi kegiatannya ini adalah kegiatan yang menyehatkan ya, karena Lani sedang berolahraga. Selanjutnya, gambar yang kedua, yaitu gambar yang ada paling tengah ya. Nah, di sini ada Udin yang ingin melakukan kegiatan berenang di kolam renang ya. Nah, kira-kira kegiatan yang dilakukan Udin ini apakah kegiatan yang menyehatkan atau tidak menyehatkan? Ya, kegiatan yang dilakukan Udin ini adalah kegiatan yang menyehatkan karena berenang ini juga bisa melatih atau menyehatkan badan ya, melatih kaki, melatih tangan, dan melatih pernapasan. Nah, itu bagus ya untuk kegiatan menyehatkan badan. Selanjutnya kita lanjutkan pada gambar yang ketiga. Di sini ada Edo ya. Edo yang sedang membaca buku tetapi sambil berbaring. Nah, kira-kira ini kegiatan yang menyehatkan atau tidak ya? Ya, ini adalah kegiatan yang tidak menyehatkan. Kenapa? Karena Edo membaca sambil berbaring. Nah, seharusnya membaca itu dilakukan dengan cara duduk yang baik dan benar, lalu berada pada pencahayaan yang terang ya. Sedangkan yang Edo lakukan, ia membaca buku sambil berbaring. Jika kita membaca buku sambil berbaring, maka mata kita akan bekerja dengan keras ya, sehingga bisa dapat merusak mata dengan cepat. Nah, jadi yang dilakukan Edo ini adalah kegiatan yang tidak menyehatkan. Selanjutnya kita lanjutkan pada gambar yang keempat adalah Beni yang sedang bermain bola. Nah, apakah kegiatan bermain bola ini menyehatkan atau tidak menyehatkan? Menyehatkan ya, karena kaki dan tangan kita bergerak aktif mengejar bola sambil berlari, berjalan, dan menendang. Nah, ini kegiatan yang menyehatkan. Selanjutnya yang terakhir, gambar yang berada sebelah kiri paling bawah ya. Di sini ada Siti. Siti sedang tidur di kursi sambil menonton televisi. Nah, kira-kira kegiatan ini menyehatkan atau tidak menyehatkan? Ya, kegiatan yang dilakukan Siti ini tidak menyehatkan ya, karena sama seperti yang dilakukan Edo, ini bisa merusak mata ya. Nah, jadi dari 5 gambar tersebut sesuai dengan penjelasan Ibu, ada gambar yang menyehatkan dan ada gambar yang tidak menyehatkan. Nah, di sini agar anak-anak bisa belajar ya, mana kegiatan yang tidak baik atau tidak menyehatkan dan mana kegiatan yang baik untuk ditiru, seperti berolahraga, berenang, bagi yang belum bisa berenang belajar berenang, bermain bola bagi yang suka bermain bola, atau kalau anak-anak perempuan bisa bermain lompat tali, main tapak gunung ya, dan sebagainya. Nah, untuk kegiatan yang tidak boleh kita tiru adalah membaca sambil berbaring dan juga menonton TV sambil berbaring ya. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang menyehatkan dan tidak menyehatkan. Baik anak-anak, selanjutnya pada halaman 7 di sini perintahnya adalah ayo membaca. Bacalah kata-kata di dalam kotak. Nah, jadi pada halaman 5 tadi ya, Ibu sudah mencontohkan cara mengeja dan membaca yang baik dan benar. Nah, silahkan pada halaman 7 anak-anak mengeja atau membaca kata yang terdapat pada kotak. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada halaman 8. Di sini perintahnya adalah ayo mengamati. Simaklah cerita gurumu ya. Silakan disimak teks yang Ibu bacakan berikut ini. Sore hari Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain lompat tali. Setelah puas bermain, Siti pulang. Sebelum masuk rumah, Siti melepas sandal. Siti meletakkan sandal di rak. Setelah itu, Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Nah, jadi sesuai gambar ya yang terdapat pada buku paket, di sini Siti sedang meletakkan atau menyimpan sandal yang telah ia gunakan bermain pada rak
sepatu ya, di rak sendal atau rak sepatu. Nah, jadi kegiatan yang dilakukan Siti ini adalah salah satu aturan yang harus anak-anak lakukan di rumah. Nah, di rumahnya pasti ada ya tempat penyimpanan sendal atau penyimpanan sepatu ya. Nah, pasti ada. Nah, tujuannya apa? Agar sendal atau sepatu anak-anak itu bisa disusun dengan rapi, tidak kotor ya, atau tidak tercecer kemana-mana. Nah, itu tujuan dari rak sepatu. Siapa yang bermain lompat tali? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya, kita bisa jawab bersama-sama. Siapa yang bermain lompat tali? Yang bermain lompat tali adalah Siti, Dayu, dan Lani. Apa yang dilakukan Siti selesai bermain? Setelah bermain, Siti pulang ke rumahnya. Selanjutnya, apakah kamu suka bermain di luar rumah? Nah, ini pertanyaan untuk anak-anak. Ibu yakin jawabannya pasti senang ya, bermain bersama teman, bermain lebih luas ya daripada di dalam rumah. Selanjutnya yang terakhir, apa yang kamu lakukan selesai bermain? Nah, kira-kira apa yang anak-anak lakukan selesai bermain? Kalau ibu dulu setelah bermain itu pulang ke rumah membersihkan tangan dan kaki ya, tidak lupa sendalnya disimpan di rak sepatu seperti yang Siti lakukan ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengidentifikasi atau membedakan ya yang merupakan aturan yang baik dan aturan yang sesuai orang yang tidak mematuhi aturan ya. Nah, jadi di halaman 9 ya, kemarin yang mengambil buku tema 2 Ibu juga sudah bagikan lembar kerja siswa. Jadi di halaman 9 itu silahkan dikerjakan pada lembar yang sudah Ibu bagikan ya. Nah, di sini anak-anak diminta membuat tanda senyum ya. Nah, jadi tanda senyum pada gambar. Nah, di sini ada lingkaran berwarna putih. Nah, di situ anak-anak bisa menggambar tanda senyum pada gambar yang mematuhi aturan dan memberi tanda cemberut ya. Kebalikannya daripada gambar senyum adalah gambar cemberut pada gambar yang tidak mematuhi aturan. Nah, jadi ada 5 gambar. Anak-anak lihat, amati terlebih dahulu gambarnya. Gambar yang pertama adalah berbaris rapi sebelum berolahraga. Nah, ini apakah mematuhi aturan atau tidak? Nah, kalau mematuhi aturan maka diberi tanda senyum. Kalau tidak mematuhi aturan diberi tanda cemberut. Nah, selanjutnya gambar yang kedua, berlaku kasar kepada teman. Nah, ini merupakan mematuhi aturan atau tidak ya. Gambar yang ketiga adalah marah karena kalah. Nah, apakah ini merupakan sikap yang mematuhi aturan atau tidak? Gambar yang keempat adalah mengantri giliran. Nah, jadi ketika berolahraga ini kita pasti berolahraga satu persatu ya. Nah, harus mengantri. Nah, apakah ini mematuhi aturan atau tidak mematuhi aturan? Selanjutnya gambar yang kelima, menggunakan perlengkapan untuk keselamatan. Contohnya kegiatan bersepeda ya. Nah, di sini ada Beni dan Edo yang menggunakan helm, pelindung lutut ya, dan menggunakan kaos dan celana ya, kaos kaki dan juga sepatu. Nah, ini untuk perlengkapan untuk keselamatan. Apakah merupakan kegiatan yang mematuhi aturan atau bukan? Nah, jadi untuk kegiatan mematuhi aturan memberi tanda senyum, dan untuk kegiatan yang tidak mematuhi aturan diberi tanda cemberut ya.